Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas hasil ringkasan materi bab 6, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dengan beberapa anggota kami, yang pertama Regi Agustian sebagai anggota, yang kedua ada Randy Kurniawan sebagai audio, yang ketiga Raihan Novanza sebagai anggota, Rika Hidayat, pembaca materi, Rizky, editor video, Saskia, anggota, Vinsky Alberto, efek dan hiasan presentasi, Steven, pengetik materi, Yogi Aryadi, editor presentasi. Daftar isi. A. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. B. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 1. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 2. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. D. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan, kumpulan dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh, atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang pertama, seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Kedua, Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dengan berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya. Ketiga, secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air serta memiliki satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. 4. Pancasila sebagai satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Kelima, kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keenam, seluruh Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum yang berarti hanya ada satu hukum, yaitu hukum nasional. Ketujuh, bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri. Kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang pertama, kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bersama bangsa. Kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki daerah dalam mengembangkan ekonominya. Ketiga,
Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang pertama, masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang serta keselarasan kehidupan yang sesuai kemajuan bangsa. Kedua, budaya Indonesia pada hakikatnya dalam satu ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. B. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 1. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang berarti bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah republik. Yang kedua, makna negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara kesatuan republik adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. 2. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar. Kedua, memiliki keanekaragaman aspek kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, dan kesenian. Ketiga, memiliki konsep wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah. Keempat, semangat Sumpah Pemuda. Kelima, memiliki tata krama dan kerahmatan. Keenam, letak wilayah yang strategis. Ketujuh, memiliki keindahan alam yang luar biasa. Kedelapan, memiliki keajaiban dunia. C. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, adanya rasa senasib sepenanggungan karena faktor sejarah. Kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, adanya tekad dan keinginan untuk hidup bersatu. Keempat, adanya ancaman dari luar yang membangkitkan semangat nasionalisme. Kelima, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Keenam, konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, serta bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. 2. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, masyarakat Indonesia uang heterogen. 2. Wilayah negara sangat luas. Ketiga, besarnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan serta kesatuan dan persatuan bangsa. Keempat, masih besarnya ketidakmerataan pembangunan. Kelima, adanya paham etnosentris. D. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arti penting menjaga keutuhan NKRI. Pertama, pembangunan dapat berjalan lancar
Kedua, negara yang berdaulat dan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Ketiga, bangsa Indonesia akan mampu menanggulangi berbagai ancaman. Keempat, perbedaan suku, adat, budaya, dan agama dapat menjadi sumber kekuatan untuk hidup sejajar dengan bahasa lain. Wujud sikap menjaga keutuhan NKRI. Pertama, di lingkungan keluarga. 1. Menjaga kerukunan antara anggota keluarga. 2. Saling menghormati dan menyayangi anggota keluarga. Ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Keempat, menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain. Kedua, di lingkungan sekolah. 1. Rajin dan sungguh-sungguh dalam belajar. 2. Menghormati guru dan karyawan. Ketiga, mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Keempat, menghargai dan menghormati pendapat teman. 5. Tidak membedakan teman dalam bergaul. Ketiga, di lingkungan masyarakat. 1. Tolong menolong. 2. Saling menghormati dan menghargai hak orang lain. Ketiga, tidak membedakan suku, agama, dan daerah. 4. Bersikap adil dan mau bekerja sama dengan orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga materi ini bermanfaat untuk semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.